Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Odoy. Kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kumaha wartosna para wargi, mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan tetap sareng aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, dipaparin rizki anu halal sareng barokah, amin ya robbal alamin. Sahabat Odoy, pada perjumpaan kali ini kita sedang menuju sebuah desa. Inilah Desa Bunigelis, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan. Ya, kita akan menguak sejarah mengenai sejarah asal usul Bunigelis, Desa Bunigelis. Ya, jangan di skip biar kita tidak gagal paham. Dan juga buat sahabat yang sudah gabung bersama Kang Odoy channel, juga yang baru mengklik videonya Kang Odoy ucapkan terima kasih, selamat gabung. Silakan untuk dukungannya, lakukan like, komen, dan subscribe, juga aktifkan lonceng notifikasinya biar ke depan kita bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Berdasarkan cerita legenda, kepala desa atau Kuwu yang pertama bernama Bapak Buyut Sobari. Nah, bukti peninggalannya berupa tanah bengkok kepala desa Kawung Luwuk. Pemakaman Kuwu pertama terletak di pemakaman keluarga di Blok Dukuh. Sahabat, Desa Bunigelis pada awalnya hanyalah merupakan sebuah kampung dengan nama Kampung Karangsari, termasuk pada wilayah Desa Tundagan. Desa Bunigelis menjadi desa definitif kurang lebih pada tahun 1823. Semenjak menjadi desa definitif sampai sekarang telah terjadi pergantian kepala desa atau Kuwu sebanyak 16 kali definitif dan 4 kali pejabat sementara. Adapun susunan kepala desa Kuwu dan pejabat sementara kepala desa atau Kuwu dari pertama sampai sekarang tersebut adalah sebagai berikut. Pada tahun 1823 yaitu Bapak Kuwu Jayadiraksa, terus Bapak Natawijaya, terus berikutnya ini tidak diketahui yang ketiga dan keempatnya. Terus yang kelima Bapak Kuwu Yakub Saung, terus Bapak Suhada. Yang berikutnya juga tidak diketahui namanya. Ini orang tua Kerta Atmaja Ahmad Kuwu yang ke-9. Terus pada berikutnya pada tahun 1921 sampai 1929 yaitu Bapak Kuwu Karyawilastra. Pada tahun 1925 sampai 1960 yaitu Bapak Kuwu Kerta Atmaja Ahmad. Pada tahun 1960-1968 yaitu Bapak Kuwu Wira Atmaja Dulgani. Terus tahun 1968 sampai 77 ada Bapak Kuwu Danusaputra. Terus Bapak
Natasasmita Sujai pejabat sementara. Terus Bapak Sukandi, ada Bapak Jaham pejabat sementara. Terus Bapak Kuwu Makdi, Bapak Kuwu Kak Sumpena ini pejabat sementara. Terus Padu Rahman, terus Adi Puryadi pejabat sementara. Terus berikutnya pada tahun 2007 sampai 2013 Bapak Kuwu Mistam. Tahun 2013 sampai 2019 Bapak Kuwu Dede Yosepa. Pada tahun 2019 sampai 2024 sekarang Kuwu yang menjabat menjadi Kuwu di Desa Buni Gelis adalah Pak Adi Puryadi SPD. Kata Buni Gelis bahasa Kirata, yaitu katanya berarti anu gelis dibunikeun atau wanita cantik yang disembunyikan. Menurut para tokoh masyarakat, legenda Desa Buni Gelis adalah diantaranya seperti ini sahabat. Jadi pada zaman dahulu, ini menurut cerita legenda Buni Gelis, ceritanya begini. Pada zaman dahulu ada sebuah kampung yang bernama Karangsari dengan jumlah penduduk sebanyak 20 bangunan. Orang yang pertama tinggal menetap di kampung tersebut ada 2 orang, yaitu Buyut Gendut dan Aki Lasah. Pada suatu hari ke kampung Karangsari datanglah seorang wanita yang sangat cantik. Kecantikan wanita itu tidak ada bandingannya, sehingga setiap orang yang melihatnya akan terpesona. Selain wajahnya yang sangat cantik, wanita tersebut memiliki rambut yang amat panjang, sehingga ketika menyisir rambutnya ini harus dibantu dengan sebuah galah, atau di orang Sunda namanya gantar ya, atau terawi awi itu bambu untuk menyangganya. Nah, setelah tiba di kampung Karangsari, wanita tersebut langsung menemui Ki Buyut Gendut dan Aki Lasah. Kedua orang tersebut menanyakan maksud dan tujuan serta asal usul dan nama wanita tersebut. Wanita tersebut menjelaskan bahwa ia berkeinginan tinggal dan menetap di kampung Karangsari. Mengenai asal usul, ia menerangkan tidak tahu kedua orang tuanya di mana ia tinggal. Ia hanya menjelaskan bahwa namanya Nyi Ratu Sekar Paton atau Nyi Mas Sekar Paton. Buyut Gendut dan Aki Lasah menerima kedatangan Nyi Ratu Sekar Paton. Nyi Ratu Sekar Paton sendiri tinggal di rumah Aki Lasah. Alkisah kecantikan Nyi Ratu Sekar Paton ini terkenal kemana-mana, bahkan sampai ke Keraton Kesultanan Cirebon dan Keraton Mataram. Sultan Cirebon setelah mendengar bahwa di kampung Karangsari ada wanita yang sangat cantik, kemudian beliau mengutus kepercayaannya untuk meminang wanita tersebut. Nah, orang pertama yang diberi kepercayaan untuk meminang Nyi Ratu Sekar Paton adalah Lebe Leteng. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan sulit, akhirnya sampailah Lebe Leteng tersebut ke kampung Karangsari. Lebe Leteng ini kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Nyi Ratu Sekar Paton. Akan tetapi lamarannya ditolak karena Nyi Ratu Sekar Paton tersebut belum berniat untuk berumah tangga. Nah, sahabat, nyantai saja kita menyimaknya ya, kalau ada sambil ngopi ya gitu, biar tenang gitu. Jangan di skip biar nanti tidak gagal paham dan kita lebih mengenal
cerita sejarah asal mula desa Buni Gelis. Nah, terus kita lanjut kembali sahabat. Karena tugasnya tidak berhasil, akhirnya Lebeleteng ini memutuskan untuk tidak kembali ke Kesultanan Cirebon dan tinggal menetap di Kampung Karangsari. Kegiatan selanjutnya sehari-hari yang dilakukan oleh Lebeleteng ini di Kampung Karangsari adalah mengajarkan membaca Al-Quran kepada masyarakat setempat. Nah, setelah meninggal, Lebeleteng ini dimakamkan di pemakaman Mbah Modin. Peninggalan Lebeleteng sampai sekarang masih ada berupa satu rumpun pohon bambu dekat rumah Bapak Sabhari. Nah, berikutnya pihak Keraton Kesultanan Cirebon ini setelah tahu Ki Lebeleteng tidak berhasil, kemudian mengutus kembali, yaitu mengutus Mbah Modin untuk datang ke Karangsari untuk melamar Nyi Ratu Sekar Paton. Namun begitu pun juga ya, Mbah Modin juga sama tidak berhasil untuk melamar Nyi Ratu Sekar Paton. Nah, kemudian selanjutnya Sultan Cirebon karena kedua kalinya tidak berhasil lagi, maka beliau mengutus lagi kepercayaan beliau yang kemudian bernama Buyut Sangar. Nah, utusan ini pun sama seperti utusan dahulu yang gagal melaksanakan tugas dari Sultan Cirebon. Kemudian setelah meninggal Buyut Sangar ini, pemakamannya ada di pemakaman umum Astana Deket. Nah, walaupun telah 3 kali mengirim utusan dan menemui kegagalan, namun Sultan Cirebon tidak putus asa. Beliau mengutus kembali kepercayaan yang bernama Pangeran Sindang Kalangan. Nah, misi yang diemban oleh Pangeran Sindang Kalangan sama seperti utusan terdahulunya dan mengalami hal yang sama, yaitu gagal melaksanakan tugas yang diemban, sehingga beliau pun tidak mau kembali dan tinggal menetap di Kampung Karangsari sampai akhir hayatnya. Nah, pemakamannya, makam Pangeran Sindang Kalangan ini berada di pemakaman di Astana Deket sebelah barat. Utusan terakhir dari Sultan Cirebon untuk meminang Nyi Ratu Sekar Paton adalah bernama Buyut Rurah. Buyut Rurah pun sama gagal. Dan untuk berikutnya Buyut Rurah pun sama tinggal di Kampung Karangsari. Buyut Rurah selain memimpin kampung dalam kesehariannya, beliau pun mengajarkan seni bela diri. Seperti apa yang diutarakan tadi, bahwa kecantikan para Nyi Ratu Sekar Paton sangat cantik sehingga tersebar ke Keraton Mataram. Mendengar berita tentang adanya wanita cantik, kemudian Sultan Mataram pun tergugah hatinya serta berniat untuk melamar dan mempersunting wanita tersebut. Pada suatu hari Sultan Mataram memberikan tugas kepada patihnya bernama Patih Bayan untuk meminang Nyi Ratu Sekar Paton. Sebelum berangkat, Sultan Mataram tersebut beramanat kepada Patih Bayan, walau bagaimanapun wanita tersebut harus dapat dibawa ke keraton. Untuk menambah rasa percaya diri, maka kemudian Sultan Mataram memberikan sebilah keris yang bernama Kalamujeng. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh dan sulit, maka Patih Bayan pun tersebut sampai di Kampung Karangsari. Patih Bayan tersebut kemudian setelah bertemu Nyi Ratu Sekar Paton, beliau mengutarakan maksud dan tujuannya. Nyai Ratu Sekar Paton pun
Setelah mendengar maksud dan tujuan Patih Bayan, beliau menjawab, tidak ada, belum ada niat rumah tangga. Dijelaskan pula bahwa calon suaminya nanti sudah berdiri sebuah negara yang dipimpin oleh seorang bergelar Ratu Adil Danarasa. Mendengar penolakannya dari Ratu Sekar Paton tersebut, Patih Bayan merasa tersinggung perasaannya dan bersitegang untuk membawa Nyi Ratu Sekar Paton tersebut ke Keraton Mataram. Dikarenakan musyawarah dengan cara damai tidak dapat dicapai, akhirnya terjadilah perkelahian sengit antara Nyi Ratu Sekar Paton dengan Patih Bayan di pekarangan rumahnya Akilasah. Pada waktu perkelahian sengit dan lahan sangat sempit, rambut Nyi Ratu Sekar Paton yang sangat panjang ini kemudian terbelit pada dinding rumah dan pagar. Melihat kejadian tersebut, Patih Bayan berkeyakinan akan segera dapat menangkap dan membawa Nyi Ratu Sekar Paton. Namun kenyataannya pada waktu Patih Bayan akan menangkap Nyi Ratu Sekar Paton, dengan sigap Nyi Ratu Sekar Paton meloncat dan melompat ke udara. Pada waktu melompat ke udara, dinding rumah beserta pagar kandang jaga tersangkut karena tersangkut oleh rambut Nyi Ratu Sekar Paton. Patih Bayan pun tidak tinggal diam, dia langsung melompat ke udara dan terjadi lagi perkelahian sengit. Pada waktu Patih Sekar Bayan hampir berhasil menangkap rambut Nyi Ratu Sekar Paton yang dibebani pagar kandang jaga dan dinding rumah, dengan cekatan menginjak kaki lagi di tanah. Setelah Nyi Ratu Sekar Paton menginjak kaki di tanah, beliau berkata, "Wahai anak cucuku, aku berpesan kepada kalian, nama Karangsari agar berganti nama menjadi Buni Gelis, dan tidak boleh membuat pagar kandang jaga serta dinding rumah dari bilik bambu berbentuk kepang tanjer." Ya, itu pesan dari Nyi Mas Ratu Sekar Paton, mengganti nama yang dahulu bernama Karangsari menjadi namanya Desa Buni Gelis. Setelah mengucapkan pesan tersebut, beliau menantang kembali Patih Bayan untuk meneruskan perkelahian. Mendengar tantangan tersebut, Patih Bayan segera menginjakkan kaki di tanah. Pada waktu saling berhadapannya, Sekar Paton berkata, "Hai Patih Bayan, kalau benar-benar sang patih benar-benar laki-laki dan sakti mandraguna, mari kita teruskan perkelahian ini di dalam tanah." Selesai mengucapkan kata tersebut tadi, Nyi Ratu Sekar Paton langsung masuk ke dalam tanah, istilahnya nerus bumi. Bekas masuknya Nyai Ratu Sekar Paton ke dalam tanah di dekat sebuah pohon yang bernama Kilampayan. Petilasan tersebut masuknya Nyai Sekar Paton ke dalam tanah terletak di Blok Karangpendei. Sampai sekarang tempat tersebut masih ada dan tetap terpelihara dengan baik. Sejak peristiwa tersebut, Kampung Karangsari berubah menjadi Buni Gelis. Nah, sahabat, warga Buni Gelis menganggap bahwa Nyi Ratu Sekar Paton adalah leluhur mereka. Pesan ini pun sampai saat ini tetap ditaati, yakni pantang membuat pagar kandang jaga dan bilik dinding dengan bentuk kempang tanjer. Pemelihara
makam-makam keramat, diantaranya petilasan Nyi Ratu Sekar Paton, secara rutin tetap dipelihara oleh warga desa Buni Gelis. Nah, itulah sahabat sekelumit legenda desa Buni Gelis. Wallahu alam bisawab. Nah, itulah sahabat kisah tentang legenda desa Buni Gelis yang menjadi cikal bakal awal berdirinya desa Buni Gelis yang dahulu bernama Desa Karangsari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sahabat apa yang telah Kang Odoy sampaikan, dan apabila terdapat kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila terdapat kekurangan, terdapat perbedaan kisah ataupun tokoh sejarah, silakan buat sahabat untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih yang sebesar-besarnya Kang Odoy ucapkan kepada Bapak Kepala Desa atau Bapak Kuwu Desa Buni Gelis, Kecamatan Ciganda, Mekar Kuningan, yaitu Bapak Adi Puryadi SPD. Salam hormat juga kepada seluruh jajaran staf kelurahan atau desa Buni Gelis dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh sejarah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.